Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Devi Arisanti, guru Mapel PAI SMK Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Sumber, Rembang, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 TKJA dengan materi pokok ketentuan warisan dalam Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi, semangat sekali hari ini ya. Oke, kita lanjutkan saja dengan karena ilmu adalah milik Allah, maka ada sebaiknya kita memohon doa kepada Allah supaya Allah berkenan menurunkan ilmunya kepada kita. Ketua kelas silahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal. Bagi perempuan ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, semoga dengan adanya doa kita awali dengan doa, maka mudah-mudahan kegiatan kita hari ini akan hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta sesuai dengan namanya Tanah Air Beta. Oke, silakan. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah air Alika, oke Alika. Alika kenapa? Sakit. Oke, terus siapa lagi? Hari ini kita ketemu lagi ya, dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti seperti biasa di kelas berapa? Kelas 12 TKJA. Oke. Minggu yang lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Warisan dalam Islam. Sedikit kamu sudah mempelajari. Apa sih warisan? Apa itu warisan? Ayo, mengingatkan kamu kembali tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan buka buku agamanya. Coba cari materinya. Materi warisan dalam Islam. Oke, silahkan dibuka.
Sudah? Sudah dapat? Cari materi warisan dalam Islam. Coba dibaca-baca dulu. Biar ingat lagi. Diingat lagi apa warisan, bagaimana warisan. Kamu punya warisan apa enggak? Oke, ya. Coba diingat-ingat. Apa sih warisan? Bagaimana dapat warisan? Siapa yang dapat warisan? Oke, ingat lagi ayo. Sudah ingat-ingat, baca-baca. Sudah? Sudah? Kira-kira setelah kamu membaca, kira-kira menurut kamu atau orang tua kamu di rumah punya warisan nggak? Punya. Punya? Punya. Nah, coba. Okta, coba jawab. Warisan apa yang kamu punya di keluarga kamu? Contohnya? Rumah, oke. Terus, ketika kamu punya warisan, ya kan? Ada barang-barang yang diwariskan. Salah satunya kalau Okta tadi adalah rumah. Nah, sebetulnya berdasarkan hasil bacaan kamu ya, berdasarkan ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Menurut kamu siapa sih yang bisa mendapatkan warisan? Siapa saja? Di keluarga kamu yang menurut kamu berhak mendapatkan warisan siapa aja? Coba Rizka. Siapa? Suami, anak. Terus di keluarga kamu deh, siapa? Kalau yang meninggal misalnya, siapa yang sudah meninggal nih di keluargamu? Ayah sudah meninggal. Nah, ketika ayah meninggal, yang berhak mendapat warisan siapa aja? Kakak kamu, bukan kakak ayah ya. Terus ibu kamu, istrinya ayah berarti ya. Terus siapa lagi? Kamu. Oke, kamu anak perempuan ayahmu. Oke, siapa lagi? Sudah ada cucu? Kira-kira cucu dapat nggak? Tidak dapat, terhalang ya, karena ada anak laki-laki. Oke, siapa lagi di keluarga kamu? Masih ada kakek? Oh, nggak ada lagi. Oke. Ya, cuman itu yang dapat ya. Saudaranya, kakeknya kakek ada? Kakeknya kakek nggak ada? Buyut ya, nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti itu tadi ya. Istrinya, anak laki-laki, anak perempuan. Cucu kenapa nggak dapat? Karena terhalang anak laki-laki. Oke, jadi ya. Sambil kamu mengingat materi yang seminggu yang lalu, sambil kamu menghubungkan apa sih yang di rumah kamu ada nggak? Ada ya? Ada. Ya, karena memang warisan ini adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kamu. Dan kadang-kadang kita tuh lebih cenderung tidak peduli. Padahal kalau hari ini mungkin kamu berpikir, oh itu nggak penting, oh itu nggak perlu. Tapi nanti suatu saat kamu tuh pasti akan mikir gini, oh iya ding, bener kata Bu Santi dulu, tentang warisan itu begitu. Ya, nah menurut kamu kenapa kok ada orang yang bisa dapat warisan?
Kenapa? Coba Nuke, kenapa? Kenapa ada orang yang bisa dapat warisan? Karena anaknya, berarti hubungan darah, hubungan nasab lebih tepatnya ya. Ingat kata Ibu minggu yang lalu, hubungan darah belum tentu dapat warisan. Kenapa? Oh, ada hubungan sama materi yang sebelumnya. Kenapa? Materi pernikahan. Anak hasil zina, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Saudara, ya, saudara, tapi tidak satu nasab, ya. Oke, kenapa lagi? Alasan yang pertama karena satu nasab. Yang kedua, istri atau suami apa namanya? Hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena apa? Karena sesama agama Islam. Orang yang murtad dapat nggak harta warisan? Tidak dapat, ya. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam karena Ibu lihat hasil dari tes kamu ternyata banyak yang tidak tidak mencapai KKM, ya. Kita akan lebih memperdalam lagi tentang ketentuan warisan dalam Islam dengan metode yang berbeda. Tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama ada di KI 1, KI 2, meyakini kebenaran ketentuan warisan, mengamalkan kebenaran ketentuan warisan, terus membangun kepedulian kita terhadap orang lain, terus membiasakan peduli dengan orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan warisan, kemudian menentukan makna dan dalil ketentuan warisan dalam Islam, menganalisis ketentuan warisan dalam Islam dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sampai sini menurut kamu apa yang perlu kita bahas? Pengertian warisan. Pengertian warisan. Kamu mungkin agak lupa ya pengertian warisan. Nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua apa lagi? Siapa yang menerima? Untuk membahas pembahasan kita, materi kita hari ini, untuk memperdalam lagi materi kita hari ini, maka kita akan membahas dalam bentuk kelompok, ya. Masih sama seperti minggu yang lalu. Kelompok 1 itu adalah kelompok sawah, kelompok 2 rumah, kelompok 3 perhiasan. Semuanya nanti diuangkan kalau menghitung, ya. Semuanya diuangkan. Oke, silakan kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di depan Ibu, kelompok 3 di samping kanan Ibu. Buat bentuk U, ya. Bentuk U. Kursinya nanti dirapatkan. Oke, silakan. Ini ditengahkan. Ini ditengahkan. Langsung ke belakang. Bawa ke belakang. 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 Ya. Iya, betul.
Ayo bentuk U, bentuk U. Pernah kan lihat bentuk U? Ini kalau kurang kursinya ngadep sini, sadep-adepan, sadep-adepan. Sadep-adepan ya, adep-adepan ya. Paham, adep-adepan nggak? Paham nggak? Adep-adepan, adep-adepan. Ini loh dihadapin lagi. Sekarang berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Oke, sudah? Sudah berdiri? Posisi matanya merem. Tutup matanya. Tutup matanya. Oke, sudah? Tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas. Nah, sudah? Tunjuk kamu arahkan ke teman yang kamu tunjuk untuk jadi ketua kelompok. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok silahkan maju. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Masing-masing kelompok sudah menerima kertas karton sama ada sedikit ule-ule. Ada catatan-catatan sedikit sesuai dengan nama kelompok dan gambarnya ya. Gambarnya sesuai dengan kelompok kamu masing-masing. Ya. Sekarang kamu cek-cek, kamu baca-baca. Kamu baca-baca bukunya, kamu buka lagi, LKPD-nya kamu buka lagi, modulnya kamu buka lagi. Kira-kira sesuai dengan tema, sesuai dengan tema yang sudah Ibu kasih, sesuai dengan masalah yang sudah Ibu berikan ke kamu. Silakan kamu amati dulu. Diamati dulu. Oke, sambil kamu baca, ada pertanyaan tentang tema, ya. Pertanyaan tentang masalah yang Ibu kasih, kamu tuliskan di kertas karton. Kira-kira menurut kamu apa? Mengapa? Oke, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kamu membaca, tuliskan di kertas kartonnya. Satu orang satu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silakan dituliskan. Oke. Di sini. Oke, silakan dibaca itu loh bukunya. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan tema? Ada pertanyaannya, silahkan dibuat. Satu orang satu pertanyaan. Tentang hukum syarat. Seberapa kamu berpikir? Kritis nggak ini tentang materi ini?
Yang menjadi penyebab seseorang mendapat warisan. Jadi nggak ada, berarti ini cuma Alfi ya. Alvina, Anissa, Prianto nggak ada. Didi Afendi nggak ada. Kita, Fitri, Heni, Isna, Hovifatun, ya sampai Isna ya. Sampai Isna. Roni nggak ada. Ini komplit ya. Kegiatan suruh baca. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Semuanya maju, tapi nanti yang ngomong perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok rumah akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan tentang ahli waris. Berikut hasil diskusi kami. 1. Siapa saja ahli waris dari pihak laki-laki? Ahli waris dari pihak laki-laki antara lain anak laki-laki, 2. cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. bapak, 4. kakek dari bapak, 5. saudara laki-laki sekandung, 6. saudara laki-laki sebawa, 7. saudara laki-laki. Berdiri, silakan ketua kelompoknya. Mengapa saudara kandung tidak mendapatkan warisan ketika jenazah mempunyai anak laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ditinggal. 2. Harta waris yaitu harta pribadi peninggalan orang. Nomor 3. Apa sebutan hijab penuh seperti cucu tidak mendapat bagian apabila ada ayahnya? Yang keempat, berapa jumlah bagian suami bila tidak ada anak? Banyak karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita simpulkan dulu. Kita buat kesimpulan dulu, ya. Kesimpulan dari hasil diskusi kamu. Dari hasil diskusi kelompok 1 dapat kita simpulkan orang yang
Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari mewaris atau orang yang telah meninggal. Dapat kita pelajari pula dari pihak laki-laki terdapat jumlah 15 orang yang akan menjadi ahli waris dan dari pihak perempuan terdapat 10 orang yang menjadi ahli waris. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dalam pembagian warisan, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Terima kasih banyak. Kelompok 2, silakan. Ketua kelompoknya untuk memberikan kesimpulan atau yang mewakili. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris dan lebih tahu secara rinci rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya apa? Rukun dan syarat. Yang pasti orangnya meninggal. Terus harta apa yang diwariskan? Ada orang yang mewariskan. Sudah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak grogi, kelompok 3. Itu udah biasa loh padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu penyebab terjadinya hal-hal yang menggugurkan ahli waris pada dasarnya ahli waris di atas semuanya dapat memperoleh harta waris dari orang yang meninggal. Tetapi dikarenakan sebab tertentu ahli waris di atas dapat gugur penyebabnya. Penyebabnya ada 2 hal yaitu faktor luar diri dari waris yang bersangkutan yaitu hijab dan mahjub. Dan yang kedua faktor dalam diri ahli waris yang bersangkutan. Yang pertama statusnya budak, yang kedua membunuh mewaris, dan yang ketiga berbeda agama dengan mewaris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan materinya, sudah disampaikan presentasinya, kesimpulannya apa. Sekarang kita ibu ingatkan lagi. Nanti ada, silakan mengerjakan latihan apa namanya lembar kerjanya ya nanti ya. Nah sebelumnya ibu kasih clue dulu ya. Enggak LKPD-nya lembar kerjanya sedikit kok, nggak banyak. Tugasnya nggak banyak ya. Siapa saja yang menjadi ahli waris? Tanya nih. Dari kelompok 1 tadi sudah disampaikan kelompok 1. Yang menjadi ahli waris itu siapa aja? Berapa orang? Jumlah totalnya 25. Laki-laki berapa orang? 15 orang laki-laki. Terus perempuan 10 orang perempuan. Nah, dari 25 ini ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Dari 25 orang yang mendapatkan waris, yang tidak terhalang, ada yang terhalang dan tidak terhalang ya. Sekarang yang pasti mendapatkan warisan berapa orang? Siapa yang pasti mendapatkan warisan? Siapa aja? Suami atau istri? Ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, terus sudah 5 orang. 5 orang yang pasti tidak terhalang, ya, tidak ada halangan. Ini terkait dengan kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 1 itu sama saling, semuanya saling keterkaitan.
Kalau di ahli waris itu ada 5 orang yang tidak terhalang, apapun kondisinya. Mau dia punya anak, mau dia tidak punya, mau dia punya cucu, mau dia punya sepupu, mau dia siapapun yang mengasuh, yang bertanggung jawab. Seperti contoh kasus yang disampaikan sama kelompok 1 tadi, ada Pak Anton meninggal, kemudian Pak Andi meninggal, kemudian tanggung jawabnya dipikul sama Pak Anton semua. Pak Anton sebagai saudaranya tetap tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena ada anak. Jadi ada yang menghalangi dan ada yang tidak bisa dihalangi. Sekarang rukun waris. Apa itu rukun waris? Rukun waris mewaris. Terus harta waris atau mawaris? Ahli waris. Terus harta yang diwariskan atau mawaris, ya. Oke, itu rukunnya harus ada hartanya, harus ada orang yang menjadi ahli waris, terus ada harta yang diwariskan, ya. Terus ada orang yang mewariskan. Yang orang yang mewariskan ini tentunya harus sudah meninggal. Kalau belum meninggal, maka belum bisa dikatakan harta warisan. Oke, selanjutnya, apa syarat mendapatkan warisan? Syaratnya apa? Pastikan benar-benar sudah meninggal dunia. Terus ahli warisnya masih hidup pada saat pembagian harta. Nah, ada kasus kalau ada anak bayi yang dalam perut, ya. Misalnya si yang meninggal ini punya bayi tapi belum lahir. Itu dapat harta warisan nggak? Dapat tidak harta warisan? Dapat, karena dia sudah ada nyawanya walaupun belum lahir. Oke, selanjutnya apa lagi yang menjadi syarat waris? Harta yang wariskan. Harus ada hartanya. Kalau tidak ada harta, terus apa yang mau dibagikan, ya? Ya nggak? Oke, selanjutnya ada lagi yang menjadi syarat? Tidak ada. Oke, selanjutnya siapa yang menghalangi kakek? Bapak. Terus berapa bagian anak laki-laki yang sendirian? Tunggal. Yang sendirian, anak laki-laki tunggal. Berapa? Anak laki-laki tunggal. Ingat, ada namanya zawil furud, ada zawil asobah. Zawil furud itu apa? Yang sudah mendapatkan bagian sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Kalau zawil asobah itu apa? Yang mendapatkan sisa. Nah, sekarang pertanyaannya, anak laki-laki tunggal berapa? Dapat sisa? Berapa? Sisanya berapa? Sisa semuanya atau kan sisa itu ada sisa asobah binafsi, ada 3 ya. Asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Apa bedanya coba? Asobah binafsi itu dia tunggal, sendirian dia, tanpa ada unsur apapun. Terus asobah bil ghair, asli yang termasuk ahli waris yang termasuk asbab farud dan menjadi asobah bila berbandingan dengan saudara. Oke, kalau ada misalnya anak perempuan dapat asobah bil ghair kalau ada saudara laki-lakinya. Terus asobah ma'al ghair, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan. Oke, jadi saudara kandung dengan anak perempuan bersama-sama. Jadi nggak ada anak laki-laki. Asobah ma'al ghair itu kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau asobah bil ghair dan asobah binafsi itu ada anak laki-laki. Satu, oke, silahkan dikumpulkan. Ya, silahkan dikumpulkan. Untuk hari ini kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah.
Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.